Sohadi, Pak. Pak Adi panggilannya. DJ-nya Pak Adi. Iya. Saya jauh dulu benar. Imam dari Kota Dumai. Ya. Di sini saya minta mencari Bapak sedikit. Silakan. Di sini mengenai Bapak ini mengenai dilema etika ya Pak. Dilema etika yang selama ini Bapak alami selama ini di sekolah. Mungkin ada kasus-kasus yang pernah Bapak alami, yang pernah Bapak jalankan atau Bapak selesaikan lah terkait dilema etika Pak. Kira-kira apa kasus apa saja yang pernah Bapak alami? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merujuk kepada topik yang Bapak sampaikan kepada saya, yaitu masalah dilema etika. Kalau dilema etika ini bisa kita ambil dua bagian. Yang pertama etika diri sendiri, yang kedua etika di luar diri sendiri. Jadi ada internal dan ada eksternal. Nah, kedua-duanya ini saling ketergantungan dan saling mengisi segala kejadian-kejadian kekurangan terhadap etika. Nah, etika ini sebenarnya kalau kita lihat itu sudah dibawa sejak lahir. Tinggal kita ibaratnya mengarahkan mengisi untuk bagaimana seseorang itu diberi pemahaman dan etika. Jadi etika ini banyak Pak. Kalau saya Bapak tadi menanyakan etika, saya juga menanyakan kembali etika yang bagaimana. Etika bicara kan, etika sosial kan, etika perilaku kan, atau etika untuk menatap ke depan. Artinya dia punya vision atau visi. Nah, saya juga harus mengatasi ini. Bapak menanya etika ini kalau kita bicara luas Pak. Jadi etika itu apakah etika berbicaranya atau perilakunya atau perilakunya atau yang bagaimana? Jadi kita semakin mengecil ya. Jadi nanti ketika Bapak menanya etika siswa ini juga apa etikanya yang melanggar? Disiplin kan? Perilaku kan etika bicaranya kan? Atau etika kompetensi dia atau apa? Baik Pak, ini Pak ada etika itu merujuk kepada nilai-nilai kewajiban. Ya, betul. Etika, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab. Itu kan secara universal dimanapun kita berada, jujur itu mesti kita bawa peran. Ya, betul. Kemudian ini mungkin ada di sini ada dua buah kasus mungkin yang akan berbenturan Pak, antara yang nilai tersebut benar yang kita lakukan di satu sisi, di satu sisi lagi benar juga kalau kita buat Pak. Karena kemarin sempat ada kasus juga di SD Pak, seorang guru memberikan nilai di akhir yang prosesnya mencapai KKM, tapi kepala sekolah meminta untuk menaikkan sedikit. Jadi mereka menganggap itu adalah benar dan benar. Tidak ada nilai yang diambil itu adalah nilai peduli Pak. Peduli mereka. Jadi sama-sama di sana ada keuntungan Pak. Tidak ada yang diberikan seperti itu Pak. Jadi bagaimana Bapak pernah menjalankan itu dan bagaimana Bapak mengambil keputusan untuk mengambil sebuah tindakan tersebut. Nah, jadi ada pengalaman yang perlu kita sampaikan di sini, itu masalah etika anak, itu tentang kedisiplin atau ketidakhadiran. Nah, pernah suatu kasus anak ini tidak masuk 1 bulan di sekolah ini. Kemudian penanganan tidak dilakukan oleh guru yang bersangkutan yang mengajar, baik guru maupun wali kelas maupun ketua jurusan ataupun yang berkepentingan di bidang itu. Nah, ini suatu kelemahan kita. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak aja di sisi ini. Kita ada nggak memanggil anak ini? Panggil secara lisan kan, panggil secara tertulis kan, panggil resmi kan? Ada tidak? Kalau tidak, kita tidak bisa mengatakan anak ini tidak masuk. Nah, jadi ketika sudah 1 bulan itu pemanggilan-pemanggilan yang sesuai dengan prosedur itu tidak dilakukan. Nah, jadi kalau masalah etika ini kita harus sesegera mungkin menyelesaikannya. Dia tidak masuk mengajar, ya misalnya hari ini tidak ada kabar alfa,
membuat surat atau menghubungi. Hari ketiganya mungkin kita datangi rumahnya atau mencari informasi lingkungannya, informasi ke teman yang dekatnya dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk etika kita tidak bisa menunggu. Artinya ketika ada suatu permasalahan, ya bukan kasus ya, permasalahan, ya langsung diselesaikan hari itu. Hari itu. Kemudian juga harus diinformasikan. Jangan anak nggak masuk diam aja. Nah ini yang kita sering lakukan di sekolah seperti itu. Anak nggak masuk diam, tidak ada kepedulian dari guru. Jadi jangan salahkan anak terus. Kita sebagai guru ada nggak melakukan tindakan? Apa action yang kita lakukan terhadap anak yang tidak masuk? Itu kira-kira. Jadi Pak, langkah-langkah yang dilakukan Bapak dalam sebelum mengambil keputusan tadi itu adalah langkah-langkah yang Langkah-langkah menginformasikan. Jadi guru ini menginformasikan kepada wali kelas. Nah wali kelas sudah menginformasikan dan dapat informasi langsung menghubunginya apakah secara lisan atau secara tertulis. Biasanya kalau secara tertulis kelas sekolah. Nah, mungkin setelah itu kalau tidak juga dia datang baru ke wakil kesiswaan. Kesiswaan baru ke guru BK. Guru BK ini nanti sekian hari gak masuk harus tinjau ke rumah, home visit. Jadi home visit harus dilakukan home visit itu. Kalau home visit, rupanya anak ini sudah tidak ada lagi di rumah, dia sudah lari dan lain sebagainya. Dan mungkin persoalan problem ya rumah ini yang sering kita temui seperti itu. Nah, jadi ketika sudah home visit kita akan jelas nampak semuanya. Ini loh maksudnya. Nah, hasil home visit baru dilaporkan ke saya. Nah, hasil semua dari guru, wali kelas, ketua jurusan, wakil dan guru BK kita akan duduk bersama. Kita panggil orang tuanya dan tetap kita kasih kesempatan untuk belajar. Silahkan belajar. Apalagi dalam kurikulum etika ya. Nah, jadi etika ini harus memang kita berani terus, memang harus kita jalani secara terus dan lain sebagainya. Sehingga pada saat kita akan meninggalkan atau tidak menaikkan atau dan lain sebagainya lah, kita sudah punya data konkret, data dari orang tua, pemanggilan, kedatangan dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tidak bisa menyalahkan anak terus. Nah, ini harus kita garis bawahi dan kita sudah bertindak belum terhadap anak yang tidak masuk, anak yang kurang ajar, yang bisa kasar dengan guru dan ada nggak tindakan kita? Kalau tidak ada bukti fisik atau foto video, masa ngomong itulah kira-kira. Jadi saya itu memberikan lebih banyak kepada dari saya individu kepada kelompok mereka. Kelompoknya apa tadi? Guru, wali kelas, kesiswaan, BK, baru ke saya. Jadi kalau saya terjun langsung itu tidak boleh. Artinya sudah ada bagian-bagian kita, ya bagian masing-masing. Jadi kesiswaan hari ini mereka masih diberikan peluang yang iya silahkan gitu, kelonggaran dan lain sebagainya. Jangan anak diberhentikan. Saya paling alergi ya kalau anak diberhentikan. Kecuali hamil Pak. Ya. Kalau hamil memang itu di bawah umur belum boleh. Kalau bapak mahasiswa dengan mahasiswi nikah hamil boleh aja kuliah terus lanjut karena memang udah di atas dianggap dewasa ya. Kalau anak ini kan di bawah ya. Itu yang kita lakukan di sekolah Pak untuk etikanya. Jadi apapun nanti etikanya disiplin dan akan terbawa ya. Disiplin dia nggak disiplin malas di rumah ini akan terikuti tahu nanti semuanya. Ada juga kasus sepertinya orang tua dia bantu orang tuanya kerja pagi dia udah jualan dan sebagainya. Juga harus kita kaji. Pertimbangannya sangat luas pertimbangannya. Saya tidak berani ambil keputusan anak yang tidak masuk harus diberhentikan. Itu belum. Sekarang guru yang tak masuk gimana? Nah, kan itu kembali lagi ke sana. Ibu enaknya ngomong anak tak masuk ibu ini. Kalau ibu tak masuk gimana? Banyak persoalan pendidikan yang memang harus kita gali bersama-sama. Jadi kira apa tantangan yang Bapak hadapi dalam mengambil keputusan? Tantangan mudah-mudahan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya terlalu berpijak kepada Permendikbud, undang-undang dan peraturan serta keputusan yang ada dikeluarkan oleh pihak-pihak atasan kita, baik kementerian, baik peraturan gubernur, baik itu keputusan kepala dinas pendidikan. Jadi segala tantangan yang ada itu kita harus berpijak kepada Permendikbud, undang-undang dan peraturan-peraturan yang ada serta keputusan-keputusan yang ada di level atasan kita. Karena saya juga kepala sekolah
ada atasan. Nah, jadi artinya kita bukan kebal hukum, tidak ya, cuma kita setiap melangkah berbuat itu harus ada berlandaskannya apa ya. Jadi tantangan itu ada, pasti ada orang yang orang yang tidak suka, sebanyak orang yang suka, atau sebaliknya sebanyak orang yang suka, sebanyak orang yang tidak suka. Artinya apa? Di sini kita berhati-hati, waspadalah, dan selalu berpijak kepada hukum dan aturan yang ada. Jangan mengeluarkan statement yang merugikan kita, lalu merugikan sekolah. Jadi statement kita betul-betul melihat visi kita ke depan apa sih. Saya itu tantangan yang sering saya hadapi itu ya tantangan dari pihak-pihak yang tidak terakomodir ke sekolah itu aja. Tapi kalau dengan tantangan siswa dari ini Pak, ada dilema itu mereka harus berhenti atau tidak, itu kan tergantung pertimbangan sekolah lagi Pak. Betul. Itu kan namanya dilema itu. Nah itu dilema tadi. Mau diberhentikan, kata nggak ada. Mau diberhentikan, memang dia tidak masuk sekian persen dia tidak masuk di sekolah. Tapi data itu cukup nggak? Enggak. Ada nggak surat panggilan? Ada nggak pembinaan? Kalau nggak ada jangan bicara. Nah itu dilemanya seperti itu. Jika Pak nanti misalnya ada masalah Pak di konflik, apakah waktu penyelesaiannya waktu itu juga atau untuk proses juga nih Pak? Kalau saya prinsip saya diselesaikan hari itu juga. Kalau tidak bisa selesai, lakukan melalui prosedur dan proses yang ada. Jadi kalau etika ini kita tidak bisa mendiamkan, karena ini menyangkut hablum minannas ya, hubungan sesama manusia dan hubungan dengan Allah lagi. Baliknya ke sana, karena nanti dari hablum minannas dan hablum minallah akan muncul perilaku yang bagus. Nah itu kalau saya melihatnya seperti itu. Jadi Pak, artinya jadi ada kira-kira yang bisa membantu Bapak nih dalam menemukan sebuah keputusan dari Pak? Saya kalau bisa semua guru bantu saya. Saya tidak dikasih. Kadang mereka kan nggak mau. Nah itulah tantangan saya. Kenapa mereka nggak mau? Saya nggak tahu. Karena mereka tidak pernah mengungkapkan ke saya. Nah, jadi artinya kalau misalnya kita mau seperti pemerintahan, kita harus mengotakkan. Ada kotak A, B, ada kotak A, ada kotak B, ada kotak C, dan kotak-kotak berikutnya. Mana yang mau kita, oke, kita bawa. Kan itu. Jadi artinya dalam untuk membawa teman-teman untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ini sebenarnya aturannya sudah ada di sekolah ini. Jadi tadi dari guru, habis guru wali kelas, itu etikanya, wali kelas nanti kesiswaan, ketua jurusan dulu, ketiganya, keempatnya wakil kesiswaan, kelimanya guru BK, keenamnya baru saya Pak. Saya pun saya kumpulkan semuanya data itu. Nah baru orang tua nanti. Ya kalau perlu komite juga ikut berperan. Nah, jadi kita permasalahan ini tidak mau hanya mendengar sepihak. Jadi kita bawa orang-orang itu. Mereka insya Allah datang. Jadi Pak, pembelajaran yang dapat kita ambil pada pertemuan kali ini mungkin ada beberapa hal juga Pak. Jadi dalam mengambil keputusan tadi itu kita harus berkolaborasi betul. Semua pihak. Kemudian menentukan prosedur penyelesaiannya, langkah-langkah penyelesaian, dan tidak serta-merta itu harus dieksekusi nggak? Tidak. Saya kalau bisa dipertahankan siswa jangan berhenti. Jadi ada dilema itu memang benar-benar dilema. Secara individu kita mempertahankan itu balik ke diri kita, bagaimana kalau kita dipersekusi begitu ya. Jadi perasaan kita itu memang harus murni berjiwa sosial gitu. Jadi Pak, terima kasih hari ini bagi pengalaman, mudah-mudahan kami bisa pengalaman baik ini Pak ya, ini dan bisa membuat pembelajaran rupiah siswa. Jadi kalau saya lihat untuk pembinaan ketika ini berkelanjutan Pak, dengan artinya putus sampai di situ, Bapak tahu persoalan anak, kemudian Bapak tidak selesaikan, harus diselesaikan sampai dia menamatkan di sekolah yang bersangkutan. Ini masalah kita harus berkelanjutan, apakah itu memunculkan permasalahan atau tidak permasalahan. Selesai. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama Pak Di. Oke Pak. Lalu. Terima kasih Pak. Terima kasih atas waktu yang diberi kepada saya Suhadi, Jalan Guru Penggerak, Angkatan 5,
dari Pradumai. Sini saya akan sedikit ingin mencari informasi, berbagi pengalaman intinya dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dewi, tentang kasus yang pernah Ibu alami sebelumnya di sekolah ini gitu. Ini terkait kasus ini mengenai dilema etika ataupun bujukan moral gitu. Ada bujukan moral, ada namanya dilema etika. Mungkin Ibu pernah mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Ibu alami di sini gitu. Dilema etika itu contohnya seperti ini Bu. Jadi ada aturan yang sebenarnya itu diberlakukan, tapi kita langgar aturan tersebut, tapi tidak ada sanksi yang akan mengikuti kita gitu. Mungkin itu pernah terjadi sama Ibu. Jadi mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit pengalaman Ibu tentang hal dilema etika tersebut yang secara nyata terjadi sama Ibu. Oke, terima kasih Pak Adin. Mungkin ya yang Ibu bantu selama untuk Pak Adin hari ini mengenai dilema yang pernah Ibu lakukan pertama kali di 2017 Purnama ini. Baru-baru sekali Ibu jadi kepala sekolah, baru menjalani 2 bulan. Sedangkan kita pegawai negeri sudah ada aturan di dalam pegawai negeri mendapatkan sertifikasi. Ya. Sertifikasi itu kita tidak boleh lewat dari 4 hari. Betul. Kalau lewat 4 hari izin kita tidak dapat tidak dapat Pak. Jadi terjadilah kami di sini kecelakaan seorang guru. Kecelakaan itu sebenarnya tidak bisa kita yang minta, Allah yang menentukan. Tadi jadi gimana caranya? Jadi Ibu rapat dengan guru semuanya. Ini tidak ditelepon, terjadinya malam, Ibu kecelakaannya pagi itu anaknya datang langsung dapat surat dari rumah sakit umum. Menceritakan bahwa orang tuanya sekarang sudah di rumah sakit Pekanbaru, rumah sakit umum, dioper ke Pekanbaru langsung. Jadi Ibu tidak jumpa. Jadi terpaksalah Ibu rapat dengan kawan-kawan, kebiasaan di sini bagaimana? Tentu Ibu tanya. Jadi kata kawan-kawan gini Bu, biasanya kami bantu. Kata kawan-kawan, oke bantu. Jadi ini kecelakaan, Ibu ini tidak sadar diri, mungkin tak demokrasi. Ini lama waktunya. Ginilah Bu, sekarang Ibu bagaimana? Kalau saya, ini kawan-kawan nanya dengan Ibu, pendapat Ibu bagaimana? Saya izinkan, tetapi dengan keizinan itu dari dinas tidak tahu, yang tahu kita. Kalau seandainya tahu, itu dari mulut-mulut Anda, mulut-mulut Ibu guru. Bisa tidak dipegang? Saya bilang itu. Insya Allah Bu, kita bantu. Oke, yang menggantikan Ibu ini tadi, Ibu panggil lah guru yang menggantikan. Nanti antara Ibu sudah memegang kelas Ibu ini, antara Ibu sama Ibu yang datang kita berunding. Disitulah. Jadi Bu, mungkin ini dasar tadi Ibu itu mungkin ada nilai Bu ya? Ada nilai kewajibannya apa Bu? Nilai sosial tadi, sosial utama, kekeluargaan. Seandainya kita yang terjadi pada kita, pertama ada kawan, ada mengatakan bahwa kawan itu bilang, alah Bu, dulunya tak jangan dulu tidak kepala sekolah tetap, BRT, kan gitu. Sekarang saya terjadi sesuatu itu orang Ibu ini, besok mana tahu kita pulang bergilir, saya bilang gitu. Jadi kalau kamu mau ikut, kemudian nanti Ibu lah ngomong sama keluarganya bahwa kita nanti ada peraturan kalau kita tidak datang Ibu akan menggantikan tenaganya dibayar. Dibayar di situ Bu ya? Iya di situ. Dapat Ibu dapat bersih. Cuma kami tidak melaporkan, dia tanda tangan aja. Selama 3 bulan. Ibu pun terbantu dengan biaya terbantu itu. Kelasnya pun terjaga juga murid-muridnya. Betul. Disitulah kita kan larinya itu Pak Adi sosial.
Sosial, kepedulian kita pada sesama kita. Hilang duit itu kemana lah? Iya. Betul tak? Iya Bu ya. Iya. Lagi pun tak dibalik kan. Iya. Ibu ngerti. Jadi dia lah ibu selamatkan kawan daripada hilang. Ibu ceritakan sama kawan. Iyalah bu. Itu lagi. Jadi ibu membuat langkah dari ini, tentu ibu nggak sendirian Bu ya. Tidak. Ibu cerita juga dengan PS. Ini kemudian komite, karena kita baru, kemudian ya, kita ceritakan komite itu seorang kepala sekolah juga dulu mantan. Komite kami di sini, mantap bu, saya nyokong katanya. Nah, Bu Dewi gitu ya. Tak apa dong Bu Dewi, itu pandai Bu Dewi. Pandai Bu Dewi, udah pandai ya. Serahlah lagi kan. Nah, jadi setelah kalau macam gitu ibu bisa saya lanjutkan aja lah 3 bulan Pak Adi. 3 bulan. Iya. Semuanya akhirnya berjalan Lancar, lancar Bu ya. lancar. Nah, jadi sampai dengan aja sekarang. Baik deh. Jika ini ada orang yang mempublikasikan ini, bagaimana saya perasaan ibu? Perasaan ibu misalnya waktu itulah seandainya ada yang mempublikasikan, rasanya itu bagaimana ya? Perasaan ibu? Sebetulnya senang lah ya, senang. Terus semua saya udah bilang sama kawan, jangan nyampaikan sama kawan ya. Gitu aja, jangan nyampaikan ke orang. Nanti yang amal kebaikan saya hilang. Nah, ibu saya diutus dari dinas pendidikan ke sini. Saya nak memperbaiki SD 013. Nah, ibu awal-awal pertama masuk sini, ibu udah tahu. Dilema dari sini udah tahu. Orang udah sampai. Cuma ya, tapi ibu iya. Ya, ibu iya. Bisa dari jalan bisa Bu. Cuma kalau tak bisa, saya langsung close. Saya ngomong, jadi saya tidak ada pendam ke badan. Nah, ke badan tidak ada. Mikir cuma satu. Saya udah pernah lihat di masa ibu udah 4 sekolah. Cuma satu. Kita sebagai kepala sekolah menunjuk dada, orang udah tahu kita kepala sekolah. Jangan ditunjuk-tunjuk lah. Jangan disebut jangan. Itu aja. Tapi dengan hargai kawan-kawan, akan kawan itu segan sendiri sama kita. Itu aja. Menghargai tersebut orang Ya. nyaman ya. Nyaman. Nyaman ya ternyata. Iya. Kan banyak contoh. Di situ lah. Mana tahu besok dari kepala sekolah. Ya, tapi kalau laki-laki jarang, kawan-kawan yang di bawah kita jarang keras. Tapi kalau perempuan ini egonya tinggi banget. Ego tinggi kalau perempuan. Style tinggi, ego tinggi, kemauan dia tinggi sekali, betul tak? Nah, cuma itu kita tahan. Jadi begini, seandainya lagi ada masalah yang baru seperti juga ada yang sedang dilema etika yang ibu akan alami nantinya, apakah ibu akan langsung berusaha pada hari itu juga atau ibu berpikir dulu butuh waktu atau bagaimana Bu? Kejadian kemarin aja ibu mau waktu, tak langsung. Tidak langsung. Tidak, cuma ibu ke belakang mundur, pikiran ibu waktu aku jadi guru ini, bapak itu ini ya, kan banyak sekolah yang ada itu hadapi. Jadi sosial tadi lah kami mendapat waktu cakep 2013 kan orang Solo yang menganukan itu bukan provinsi, cakep provinsi, bukan cakep di rumah. Iya. Disitulah bapak yang orang Solo tadi ngomong, ibu kita jadi kepala sekolah bukan duit yang kita kejar, bukan hijau merah itu yang kita kejar, tapi bu sosial. Jadi kami ke depan itu ibu kan mengangkat waktu cakep itu kan PTK ibu kan mengenai supervisi bu angkat, supervisi larinya ke sosial. Nah, ibu pikir dulu Pak Adi, tak langsung, oh tidak, cuma kawan-kawan yang masuk aku ini, tapi ya ibu tahan, sabar dulu, kan gitu. Iya. Nah, Jadi tidak gegabah juga Bu ya, tidak gegabah juga Tidak. ibu, matangkan dulu persiapannya ya Bu. ya, Jadi kalau dalam rumah tangga dari ibu mungkin ada orang-orang yang bisa mendukung ibu, mungkin ada nggak? insya Allah ada. Pak Andi Ada Bu ya yang Ibu mendukung pegang, ya? ibu Oke, pegang. ada ibu pegang. ibu pegang, kita pegang, jatuh gitu, betul? Nah, Jadi semuanya itu mungkin harus ada sebuah keterkaitan juga Bu ya. betul. Perlu berpikir matang-matang masa apa
resiko yang akan kita ambil ke depannya. Iya. Apakah itu baik atau buruk, apakah itu menimbulkan sanksi masalah ke depannya kan. Nah, cuma ibu udah pikir aku bisa, saya bantu ibu. Nah, saya bantu ibu. Tapi saya tekankan sama kawan-kawan di sini, jangan keluarkan ngomongan saya keluar. Itu ibu pegang. Jangan dikeluarkan ya Bu. Nah, saya baru. Ini bukan aturan. Ini permasalahan yang kita hadapi keluarga kita. Tapi saya untuk memegangnya bagaimana kawan saya supaya barang kita hilang, dia tidak jadi pikiran, kata saya bilang itu. Nanti mana tahu ini giliran itu. Besok giliran kita semua pasti ada. Nah, tapi insya Allah dah 2022 ini, alhamdulillah. Itulah. Jadi mungkin ada pelajaran yang dapat kita ambil dari kawan yang tadi ini, dari yang disampaikan dilema etika yang disampaikan tadi itu bantu, kemudian sertifikasi yang kena musibah Bu ya. Tapi jalan tersebut kan peraturan yang terikat aturan bahwasanya 4 hari saja minimal nggak bisa terima. Tak dapat. Dia mulai bulan akhir Agustus, September sama sekali tidak bisa. Pertimbangan sosial, 2 minggu sekali dilihat, 2 minggu sekali dilihat, sampai menangis gitu. Dia minta bantu. Dari wajah kita tahu, kita nganggapnya orang tua. Ibu yang penting ibu jangan pikir sekolah, ibu sehat. Kalau ibu bisa jalan besok, langkahkan kaki ibu ke sekolah. Kalau tak bisa usah kaki ibu. Nah, kita kan dengan wajah itu kita nampak seandainya aku macam itu macam-macam. Balik diri kita sendiri. Iya, itulah dia. Jadi ada dasarnya itu balik diri kita sendiri. Bagaimana kita itu nanti di situasi yang sama seperti dia kan. Ibu tadi punya rasa sosial ibu juga, kemudian juga bersama di lingkungan sekolah jadi ada budaya-budaya yang baik yang akan kita. Kebetulan pula komite mantan ibu PS kita orangnya muda, dokter ya, kawan sendiri Pak Haji. Kemudian dia menyokong apa yang kegiatan ibu lakukan di sini gitu. Nanti pokoknya kalau ini saya yang ada orang tua. Nah, jadi disitulah ibu terasa kebahagiaannya, gitu, senangnya orang datang mendidik awak, gitu tadi. Mudah-mudahan dengan yang bijak tadi itu membawa manfaat bagi umatnya gitu. Ya. Dia juga membawa keberkahan bagi diri kita juga keputusan, karena kepala sekolah itu adalah yang memegang keputusan. Iya, betul. Tapi keputusan itu bukan semata-mata dari kepala sekolah. Tidak. Kita pertimbangan tadi itu musyawarah. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Pengalamannya kembali sama saya mungkin bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi saya juga ke depan gitu. Kalau kita sosial kita keluar Pak Adi, langkah kita ringan. Tapi kalau sosial kita memikirkan kita pribadi berat. Jadi sekarang waktu sekolah nih ketua K3S nih. Iya, sekejap datang orang ini, sekejap datang orang itu. Mudah-mudahan Pak Adi besok gitu. Mana tahu ya? Nah, itulah. Mana tahu berhasil besok macam kami juga. Kami kan akan pensiun juga akhirnya. Mudah-mudahan semuanya aja. Iya. Amin. Saya bisa menjalankan yang baik-baik lah. Iya. Yang penting jangan keras. Jangan anggap kita di atas. Ada yang di atas lagi. Kan Pak Adi ada yang di atas. Sama-sama. Mengganggu juga. Iya. Waalaikumsalam.